Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Pasyadondo dengan NIM 11012131422 dari kelas TT 4502. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pengganti kuis mata kuliah mikroprosesor dan IoT dengan yaitu dengan membuat temperatur dan alarm sistem dengan ketentuan apabila suhu di atas 48 derajat maka LED-nya akan menyala, dan apabila kurang dari 48 derajat maka LED-nya akan mati. Un- jadi selanjutnya untuk software yang digunakan pada proses perancangan ini yaitu menggunakan Tinkercad. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang dibutuhkan terdapat 4 komponen. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada sensor suhu atau temperatur sensor TMP36, yang ketiga ada LED, yang keempat yaitu adalah ada breadboard. Untuk mencari komponen-komponennya tinggal dicari atau di searching di sini. Ini saya sudah taruh komponen-komponennya. Selanjutnya untuk pin yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pin A1 dan untuk analognya, dan untuk pin digitalnya saya menggunakan pin D5. Baik, selanjutnya untuk cara merangkainya yaitu pertama-tama kita hubungkan dulu sensor TMP36 ke breadboard, dan LED juga kita hubungkan ke breadboard juga. Selanjutnya untuk sensor TMP36 ini terdapat 3 kaki. Yang pertama ada power, ada Vout, dan ada ground. Yang dimana untuk power sendiri itu merupakan input yang merupakan sebuah tegangan input yang akan dihubungkan uh, ke Arduino Uno-nya. Jadi di sini saya mengambil tegangan sebesar 5 volt. Jadi ini pertama-tama kita hubungkan dulu ke positif pada breadboardnya. Ini saya menggunakan warna merah saja untuk tegangannya. Dan dari sini kita hubungkan dari Arduino-nya dihubungkan ke breadboard pada power atau pada tegangannya sebesar 5 volt. Oke. Di sini sudah terhubung untuk powernya. Untuk selanjutnya, untuk kaki berikutnya itu terdapat Vout, yang dimana Vout ini itu sebagai input yang digunakan untuk menghubungkan sensor TMP-nya ke Arduino. Jadi Vout ini saya hubungkan ke bagian pin analog pada Arduino Uno, yang dimana itu saya hubungkan ke pin A1. Di sini saya menggunakan warna orange aja untuk V-out-nya. Selanjutnya, kaki terakhir pada sensor suhu ini ada ground, yang dimana ground ini uh, dihubungkan ke uh, ground yang ada pada Arduino. Ini pakai warna hitam. Di sini kita hubungkan dulu ke bagian negatif pada breadboard. Selanjutnya, kita hubungkan dari ground Arduino ke bagian negatif pada breadboard yang tadi kita uh, sudah dihubungkan. Yang tadi telah dihubungkan. Oke. Baik, selanjutnya itu ada kita merancang untuk LED-nya. LED itu terdapat 2 kaki, yang dimana ada katoda dan anoda. Yang dimana untuk katoda sendiri itu bagian dari dioda yang memungkinkan daya mengalir keluar. Jadi otomatis itu katoda itu
memiliki kutub negatif. Jadi katode ini kita hubungkan ke breadboard negatif. Oke. Selanjutnya untuk Oke, baik. Selanjutnya untuk anoda, anoda sendiri itu tempat terjadinya reaksi oksidasi atau bisa dibilang sebagai kutub positif, yang dimana anoda itu bagian daya yang memungkinkan mengalir masuk. Jadi ini anoda ini bisa dibilang sebagai output yang dihubungkan ke pin digital agar bisa terhubung ke Arduino-nya. Jadi bisa dibilang LED ini merupakan output dan TMP36 itu merupakan sebuah input. Di sini saya hubungkan dari kaki anoda ini, ini saya menggunakan warna kuning saja. Di sini saya menggunakan kaki anoda ke pin D5 atau digital 5 pada Arduino. Baik. Di sini semuanya sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke cara program bekerja. Untuk melihat programnya di kode ini sih. Jadi yang pertama itu, yang line pertama TMP36A1 itu merupakan sebuah variabel yang menyimpan nomor pin analog tempat sensor TMP terhubung, yaitu di sini saya menggunakan pin A1. Terus selanjutnya ada reading, yang dimana reading itu merupakan variabel yang menyimpan hasil pembacaan data analog dari sensor TMP36 ini. Selanjutnya untuk yang line kedua yaitu ada float float voltage, yang dimana merupakan variabel yang bertipe float yang digunakan untuk menyimpan nilai tegangannya yang dihitung dari hasil pembacaan data analog tadi. Nah, terus selanjutnya ada suhu, yang dimana suhu ini adalah variabel bertipe float yang akan digunakan untuk menyimpan nilai suhu yang dihitung dari tegangan. Selanjutnya ada define pin 5, yang dimana define pin 5 ini merupakan sebuah konstanta yang menyimpan nomor pin digital yang akan digunakan sebagai output atau sebagai keluarannya. Yang dimana saya menggunakan pin D5 atau pin digital 5 pada Arduino. Selanjutnya ada void setup atau merupakan fungsi setup, yang dimana terdapat serial.begin 9600 yang berfungsi untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan 1600 baud untuk memungkinkan pengiriman data ke komputer. Selanjutnya ada pin mode TMP36 untuk input, yaitu mengatur pin TMP36 atau A1-nya sebagai input untuk membaca dari sensor TMP36 ini. Selanjutnya ada pin mode pin output, yang dimana untuk mengatur pin 5 sebagai output untuk mengontrol perangkat eksternal, misalnya yang ada pada LED tadi, LED yang ini, atau pada relaynya. Selanjutnya ada void loop atau fungsi loop, yang dimana yang pertama itu ada reading sama dengan analog read TMP36, yaitu membaca nilai analog dari pin TMP36 dan menyimpannya ke variabel reading. Selanjutnya ada voltage reading per 1024 titik dikali 0 titik 0 dikali 5, yang dimana itu menghitung tegangan dari nilai analognya yang dibaca. Jadi nilai analog yang berkisar 0 hingga 1023 itu, dan tegangan referensinya adalah merupakan dengan tegangan referensinya itu sebesar 5 volt. Selanjutnya ada suhu voltage min 0,5 dikali 100, yang itu dia berfungsi untuk menghitung suhu dalam derajat Celcius. Jadi sensor TMP ini akan menghasilkan tegangan 0,5 volt pada 0 derajat dan kenaikan 10 milivolt per derajat Celcius. Selanjutnya itu ada if suhu lebih besar dari 48, yaitu dia berfungsi untuk mengatur status pin. Jadi jika suhu lebih dari 48 derajat, maka pin diatur high atau menyala. Kalau misalkan jika tidak, pin itu dapat diatur low atau mati. Kalau tidak memenuhi, kalau kurang dari 48 derajat suhunya. Selanjutnya
ada delay 100 yang dimana itu dapat menunda eksekusi program selama 100 milidetik sebelum memulai loop lagi. Baik, selanjutnya saya akan simulasi rangkaian yang telah saya buat, yaitu dengan klik start simulation-nya. Oke, ini simulasi sudah berjalan. Kita tutup dulu. Di sini apabila dengan ketentuan sebelumnya yang telah saya jelaskan tadi, apabila suhu di atas 48 derajat, maka LED-nya akan menyala dan apabila suhu di bawah 48 derajat, maka LED-nya akan mati. Baik, kita coba simulasi. Ini suhu di atas 48 derajat, terbukti bahwa LED-nya menyala. Dan kalau misalkan suhunya di bawah 48 derajat, maka LED-nya akan mati dengan sendirinya. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.